Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ya mudah-mudahan dalam menjalani harinya selalu semangat, selalu lancar-lancar aja ya. Di video ini gue pengen ngebahas yang namanya healing. Ya bagi gue istilah healing itu emang akhir-akhir ini banyak juga dilakuin gitu. Bahkan ya khususnya buat teman-teman sekeliling gue. Karena emang dalam ngejalanin hidup banyak juga kan yang emang ngeporsir stamina kita, ngeporsir mentality kita. Ya namanya butuh healing itu sekarang banyak juga gitu kan yang ngejalanin healing itu karena mungkin pengen ngecharge ulang gitu ya, ngecharge lagi diri kita buat itu. Tapi yang gue suka ketika gue ngelihat teman-teman gue healing dengan cara yang berbeda-beda banget gitu dari masing-masing orangnya gitu, entah itu yang pergi ke pantai, main kemana gitu kan, jajan-jajan gitu kan, atau yang jalan-jalan, atau emang yang sekedar cuma pengen diem aja di pinggir danau gitu kan, atau yang berenang. Banyak banget lah, gue kok seru juga gitu lihat orang yang healing gitu. Ya karena itu kayak nge-trigger gue buat pengen berkomentar atau gimana gitu, lucu gitu. Soalnya menurut gue wah ternyata emang se apa ya, sebanyak ini loh gitu orang tuh dengan cara yang beda-beda buat mengekspresikan itu gitu. Ada yang emang kayak dia senyum ke orang lain itu bentuk healingnya gitu, ada yang pengen main sama anak-anak kecil, lihat senyum anak-anak kecil itu buat dia memulihkan diri dia gitu. Terus ada yang bersedekah, atau mungkin bagi sebagian orang yang memperbanyak zikir gitu atau apa gitu. Seru gitu karena emang beda-beda banget setiap orangnya. Tapi ada beberapa healing yang emang menurut gue itu efektif banget, karena banyak juga healing yang menurut gue kurang efisien juga gitu, kurang efektif juga. Karena dalam proses penyelesaian masalah, belum juga selesai masalah kita udah nafsu pengen healing, bukannya masalahnya kelar malah ke pending gitu. Jadi malah panjang gitu proses waktu penyelesaian masalahnya itu. Kalau menurut gue yang kayak gitu healing yang malah ngeganggu juga, bukannya masalah cepat selesai kan malah dilama-lamain gitu. Ada sih beberapa healing yang menurut gue oke banget nih buat dicoba, dan gue mungkin mempraktekkan itu sekarang di setiap kegiatan gue. Karena gue anggap gini, setiap ada permasalahan itu karena interaksi kita sama yang lain gitu kan, entah itu sama circle kita, teman nongkrong, atau ya teman kerja, atau teman kuliah, sama dosen, atau sama guru. Dan ya banyaklah faktor-faktornya, gue kira itu. Dan ketika gue udah ngerasa udah agak gak balance gitu, sementara itu gue nafsu banget buat nyari solusinya dari itu. Dan gue juga ingat pepatah yang bilang ya kalau lagi seneng ya jangan ngumbar janji gitu kan, terus kalau marah ya jangan bikin keputusan gitu. Dan gue yakin dari situ kenapa gak dibolehin, karena menurut gue di sikon itu entah bahagia yang strong gitu atau emang marah ketika kita down, di sikon itu mentality kita nggak balance gitu, lagi nggak stabil, dan kita harus ditarik lagi ke titik nol dimana kita tuh stabil gitu. Dan karena gue mikir ke situ, jadi setiap gue ngerasa wah udah mulai bergolak, entah itu pemikiran gue, entah itu hati gue maksa diri gue dulu, diri gue itu gue tarik dulu gitu. Gue tarik dulu dari pergelumulan itu, gue coba take a breath, coba tarik napas sejenak, istilahnya cuma sekadar buat minum air bening gitu kan. Gue tenangin diri gue dulu gitu, buat gue tuh bisa ngeliat gitu, buat ngeliat peluang solusinya di mana, terus
apa yang gue harus lakuin gitu kan. Apakah gue diem di sikon ini atau emang walaupun gue dipaksa berbicara ya berbicara seperlunya gitu. Ya dengan cara gue menarik diri itu, di situ gue bisa nenangin dan emang gue bisa healing sekaligus dengan waktu yang relatif cepet. Dan di waktu yang cepet itu juga gue bisa langsung nyambung lagi buat lanjutin project penyelesaian masalah gue waktu itu gitu. Dan setelah itu selesai mungkin gue baru kepikir buat healing yang lain gitu ya, buat celebrate aja gitu, buat ngerayain bahwa kita oke lah udah selesai dari masalah ini. Entah itu gue nyeduh kopi lah atau sekedar duduk tenang aja gitu ngedengerin musik atau apa. Baru di situ mungkin healing yang menurut pandangan umum gue lakuin setelah permasalahan selesai gitu, bukan sedang gitu, bukan di pertengahan kita sedang penyelesaian masalah itu gitu, takutnya ngeganggu gitu. Kalau menurut gue gitu sih ya. Pada akhirnya kita punya cara healing masing-masing dan gue pengen nyemangatin temen-temen, terutama ke gue sendiri, buat ngehadapin masalah masing-masing apapun itu bentuknya. Gue nggak bisa ngediskredit itu, gue nggak bisa nyepelein masalah yang kita hadapin masing-masing gitu, karena mungkin masalahnya mungkin bisa beda-beda tapi efek ke kitanya itu loh yang nggak bisa disepelein. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat. Pada akhirnya gue coba ambil step itu, step narik diri gue dulu dari pergelumunan permasalahan, dan gue coba tarik nafas sejenak gitu buat nenangin diri. Abis itu gue baru mikir apa yang harus gue lakuin, dan mungkin pada akhirnya setelah masalah selesai baru kita kayak celebrate, kita rayain kehebatan diri kita masing-masing karena udah mecahin satu masalah dengan healing yang emang healing secara umumnya gitu ya. Tapi jangan kelamaan juga gitu ya sekedar buat perayaan aja bahwa kita tuh bisa gitu, dan emang itu juga bentuk apresiasi kita buat diri kita sendiri karena udah melewatin salah satu step itu gitu ya. Semangat, terima kasih, bye bye.